Silakan kembali duduk, puji Tuhan, shalom. Yuk langsung kita buka Alkitab kita, langsung kita buka buku catatan kita. Senang sekali di antara libur panjang kita bisa beribadah bersama-sama dan kita menikmati perjamuan kudus hari ini. Dan sepanjang minggu ini ada banyak di antara Anda yang liburan. Pesan saya adalah hati-hati di jalan, jangan ngebut, kalau ngantuk istirahat. Menurut saya kata ini menarik, yaitu kata tafsiran. Kalau kita lihat kamus bahasa Inggris, interpreter artinya ahli tafsir, seperti itu. Dan saudaraku, kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak kerajaan Allah, siapa yang sepakat dengan saya? Tafsiran kita harus semakin hari semakin dipertajam agar kita bisa mengerti pikiran dan kehendak Allah, dan kita bisa melakukan dengan sempurna seperti yang Dia mau, presisi seperti yang Dia mau. Mungkin ada di antara Anda yang berkata pelajaran khotbah untuk bulan Juli ini nggak terlalu penting, tapi buat saya penting. Dan saya ingin share dengan Anda 45 menit. Yuk langsung kita buka Kisah 7 ayat yang ke-20. Kisah 7 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Perhatikan ayat yang ke-22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Perhatikan ayat yang ke-23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Perhatikan ayat yang ke-24. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Dan apa yang terjadi akibatnya? Bangsa Israel menolak Musa. Dan bukan hanya saja menolak Musa, saudaraku, orang-orang Israel itu menganggap Musa kriminal. Siapa yang sepakat dengan saya? Dalam konteksnya Musa harus lari ke Midian. Di mana Midian hari ini? Arab Saudi selama 40 tahun. Perhatikan ayat yang ke-22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Tolong perhatikan. Kita baca, 2, 3 ya. Timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Saya minta maaf, Alkitab bahasa Indonesia terjemahannya kurang tepat. Perhatikan Alkitab berbahasa Inggris dari King James. Alkitab berbahasa Inggris dari King James, itu kalimatnya bukan timbullah keinginan dari hatinya. Alkitab berbahasa Inggris bilang gini, it came into his heart. Alkitab bahasa Indonesia berkata timbullah keinginan, seolah-olah ini adalah keinginan hati daripada Musa. No, ternyata it came into his heart. Ternyata ada sesuatu yang masuk dalam hatinya, ada sesuatu yang dari luar masuk dalam hatinya. Dan saya begitu yakin ini dari sorga. Saya begitu yakin ini bukan datang dari manusiawi daripada Musa.
Saya begitu yakin ini ada sesuatu yang dari outside, ada sesuatu yang dari luar, ada sesuatu yang ilahi, ada sesuatu yang datang dari atas, ada sesuatu yang datang dari Tuhan. It came into his heart. Tapi apa yang terjadi? Diinterpretasikan salah. Kenapa diinterpretasikan salah? Oh iya, ketika dia melihat seseorang dianiaya, dia dibunuh. Setuju dengan saya? Tafsirannya salah. Salah dia menafsir. Yang ilahi bisa rusak, yang sorgawi bisa rusak. Ketika kita interpreter sesuatu menurut pikiran kita manusia, sedangkan pikiran kita manusia, setuju dengan saya, Alkitab dalam konteks daripada Musa, dia dididik oleh pendidikan Mesir. Berapa lama? 40 tahun. Anda dan saya juga punya latar belakang di mana memori kita itu menangkap, merekam apa yang kita lihat, apa yang kita baca, pendidikan kita, nasihat orang tua, itu semuanya terekam, dan ternyata itu bisa merusak apa yang datang dari Tuhan. Bahkan saya berani bilang, yang menurut kita baik sekalipun, itu belum tentu pikiran Tuhan. Ini menurut saya. Ini menurut saya. Sesuatu yang ilahi bisa rusak dan kontraproduktif. Katakan bersama dengan saya, kontraproduktif. Belum semua, katakan bersama dengan saya, kontraproduktif. Kenapa saya berani katakan bahwa itu kontraproduktif? Oh iya, karena 40 tahun Musa ada di Midian, sepakat nggak dengan saya, hidupnya tidak produktif. Tidak produktif. Yang datang dari Tuhan selalu produktif. Yang datang dari Allah selalu produktif. Yang datang dari daging itu selalu kontraproduktif. Sesuatu yang ilahi, yang mulia, yang agung, di mana Allah punya kehendak, di mana Allah punya rencana, kalau kita interpreter salah, apa yang terjadi? Semuanya jadi rusak. Perkawinan jadi rusak, pelayanan jadi rusak, gereja jadi rusak, semua tatanan bisa jadi rusak. Padahal itu sesuatu yang datang dari Allah, selalu datangnya baik adanya, mulia adanya, suci adanya. Saya kasih contoh satu saja. Saya kasih contoh satu. Menurut saya gereja kita akan bergerak dalam electronic church. Itu datang dari Tuhan. Menurut saya. Kok nggak ada yang amin? Saudaraku, sebentar gereja kita akan masuk dalam era digital. Semuanya akan kita layani dan kita kontrol penggembalaan dari electronic church. Saya minta maaf saudaraku, itu bukan kekuatan kita dan bukan kemampuan kita. Saya tanya, kalau teknologi seperti itu sebuah gereja miliki, berapa harus beli? 1,5 miliar. Kita tidak akan pernah mungkin bisa beli 1,5 miliar. Percaya sayalah, itu dari Tuhan. Dan kita sekarang sudah punya itu. Dan ketika kemarin kita akan sosialisasikan di antara pengerja saja, apa yang terjadi? Pengerja ngomongnya aneh-aneh luar biasa. Daripada ngomong aneh-aneh, kalau nggak ngerti tanya. Kan gampang toh. Sekarang udah ngomong aneh-aneh. Yang ngomong aneh siapa? Volunteer. Yang ngomong siapa? Ya pengerja. Yang datang dari Allah. Kalau nggak ngerti jangan di interpreter yang salah, jadinya rusak semuanya. Padahal ini datang dari Tuhan. Anda harus percaya saya lah. Saya juga nggak pengen kok e-church repot ngurusin handphone melulu, ribet. Udahlah yang konvensional. Tetapi tiba-tiba ada orang yang memberkati 1,5 miliar untuk gereja kita, terus kita tolak, terus kita tengking. Dan ketika disosialisasikan kepada teman-teman volunteer, apa yang terjadi? Omongannya aneh-aneh. Yang aneh itu ternyata siapa? Pengerjanya. Nah, saya jadi susah mikir deh. Apa yang saya lakukan, percaya sayalah. Saya ingin membuat gereja ini lebih baik. Gak ada niat dari saya untuk merusak segala sesuatu. Ingin gereja ini lebih baik. Yang diomonginnya di luar, my goodness.
Saya cuma mikir kok tega gitu orang mikirnya. Yang sesuatu yang datang dari Tuhan diinterpreterkan salah. Itu rusak segala sesuatunya. Dan akhirnya apa? Kontraproduktif. Kalau nggak ngerti lebih baik diam. Kalau nggak ngerti lebih baik nanya. Daripada Anda ngomong dan akhirnya merusak segala sesuatunya. Diri Anda rusak, sekeliling Anda rusak, rencana Allah rusak. Setuju dengan saya? Pendidikan Mesir 40 tahun ternyata tidak menolong Musa ketika it came into his heart. Diterjemahkan salah, ditafsirkan salah, akhirnya kontraproduktif. Dia bunuh orang. Sangat tidak produktif. Dan perhatikan, semua yang datang dari manusiawi kita, yang baik sekalipun menurut saya, belum tentu pikiran Tuhan. Matius 16. Ayat yang ke 21, 22, 23. Perikop adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Inilah first announcement, ini adalah first declaration dari Yesus kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi. Ini adalah first warning, ini adalah first reminders, ini adalah first announcement. Perhatikan. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat yang ke-23, yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyawa iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sepakat dengan saya, apa yang dilakukan Petrus baik, tapi yang datang dari kebaikan manusia sekalipun belum tentu kepikiran Tuhan. Belum tentu pikiran Tuhan. Saya tahu proses banyak orang yang ngomongin khotbah saya dangkal. Kalau khotbah itu harus berlapis-lapis. Yang saya suka cuma satu, lapis Surabaya. Itu saya suka sekali kalau lapis Surabaya. Kalau saya khotbah sederhana sajalah. Yang penting jemaat diberkati, produktif, memenangkan jiwa, daripada berlapis-lapis. Cuma untuk apa? Salahkan keadaan, kritik sana, kritik sini. Enggak produktif. Yang datang dari Tuhan pasti produktif. Setuju dengan saya? Dan Musa tidak produktif. 40 tahun dia harus lari ke Arab Saudi. Saya ditunjukkan sesuatu yang menarik di Lukas pasal yang ke-5. Yuk kita baca dari ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-11. Semua baca 11 ayat ini. Lukas 5 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-11. Semua baca. Saya ingin Anda baca. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Yesus sedang berkata soal produktivitas. Ini doa saya kepada semua Anda, teman-teman yang sedang liburan sekolah. Anda liburan sekolah tetap produktif. Katakan amin. Jangan dari pagi sampai malam cuma nonton video Korea. Itu tidak produktif, percaya saya lah. Daripada main game melulu, PS melulu, itu tidak produktif. Mau lakukan apa saja, produktif atau tidak? Pikirin. Saya setiap hari, setiap pagi, Tuhan saya produktif atau enggak? Saya kalau malam habis mau tidur, saya cuma tanya sama Tuhan, Tuhan produktif atau enggak? Kalau Tuhan bilang ya, lega. Hidup itu satu hari untuk Tuhan. Leganya luar biasa. Saya ini produktif enggak?
Anda jadi istri yang produktif. Anda jadi ayah yang produktif. Anda jadi kakek seperti saya, kakek yang produktif. Bilang amin dong, supaya gue semangat dikit. Ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-11. Karena saya tahu yang datang dari Allah itu pasti produktif. 2, 3, yang pada Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Perhatikan ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Tidak banyak orang yang memperhatikan 2 ayat ini. Perhatikan ayat 1 dan 2, tidak banyak orang memperhatikan ayat yang ke-1 yang kedua. Tolong perhatikan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Siapa yang sepakat dengan saya hendak mendengarkan firman Allah itu bagus? Tetapi yang Tuhan pilih bukan mereka. Yang Tuhan pilih malah orang yang gak pengen dengar. Ini aneh. Perhatikan ayat yang kedua. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Siapa yang sepakat dengan saya, nelayan-nelayan gak ada niat untuk dengar firman? Siapa yang sepakat dengan saya, Yesus tahu bahwa nelayan-nelayan ini cuma basuh jalannya, dan apa yang terjadi, mereka tidak ada niat sama sekali, tidak seperti orang banyak ingin mendengarkan firman. Tapi siapa yang sepakat dengan saya, yang dipilih Yesus jadi penjala manusia, yang menjadi orang-orang produktif adalah para nelayan. Menurut saya ini aneh. Perhatikan dengan cermat. Siapa yang Tuhan jadikan pencala-pencala manusia? Nelayan. Kenapa Tuhan tolak? Sepertinya nggak mau pakai. Itu adalah orang-orang yang mau mendengarkan firman. Tolong perhatikan apa yang saya katakan. Karena yang dengar orang yang mau mendengarkan firman siapa? Saduki, Farisi, ahli Taurat. Yang ketika dengar firman cuman pengen diinterpretasikan, pengen ditafsirkan. Ini salah khotbahnya, kurang bagus, dangkal, nggak tahu apa-apa, kurang berlapis. Cuman kayak begini doang khotbahnya. Yang Tuhan pakai kelompok kecil. Yang Tuhan tahu orang-orang ini nggak pinter, tapi mau jadi produktif. Yang Tuhan cari yang produktif.
setuju dengan saya kebenarannya berkata demikian? Oh ya, kebenarannya berkata demikian. Yesus tidak berkata kepada orang banyak yang mau mendengarkan, engkau akan jadi penjala manusia, enggak gitu. Hanya kepada Simon Petrus dan 11. Katakan bersama dengan saya 11. Belum semua, katakan bersama dengan saya 11. Karena murid yang ke-12 itu bukan orang Galilea, bukan orang Nazaret, bukan orang Genesaret. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu dari Iskariot. Iskariot itu di mana? Di sekitar Yerusalem. Satu dari antara 12 murid yang bukan orang Galilea hanyalah Yudas. Yang 11 semua berasal dari sekitar Galilea. Siapa kelompok pertama? Ternyata Petrus, yang nggak banyak mikir, yang nggak kepinteran, sederhana mikirnya, semua karena anugerah. Sederhana mikirnya, aku diselamatkan untuk menyelamatkan. Sederhana mikirnya, aku penjala ikan menjadi penjala manusia. Interpreternya sederhana, tapi yang mendengarkan firman, saya tahu persis orang-orang pintar, STH, MTH, BUTH. Ya siapa tahu ada BUTH lah. Ya. Kalau ada Pak TH, ada BUTH. Wah, Bible study sana, Bible study sini, seminar sana, seminar sini. Pak Bu, itu bagus. Yang penting produktif. Yang penting produktif. Saya tadi kenapa kita harus baca 11 ayat? Tahu nggak kenapa? Kita tidak lagi boleh khotbah. Saya tidak lagi boleh khotbah di gereja ini baca bergantian. Tidak lagi boleh khotbah begitu. Saya harus khotbah hari ini dan seterusnya, yaitu kalau khotbah itu saya harus baca bersama-sama dengan Anda dengan suara mic ini terdengar. Kenapa? Karena ternyata ada stasiun TV, saya diam-diam, katakan bersama dengan saya diam-diam. Yang ternyata mereka sekarang tidak lagi diam-diam. 3 minggu yang lalu telepon saya dan berkata, Pak, Bapak tahu semua khotbah Bapak di mana-mana sudah saya dapatkan dan sudah disiarkan. Maaf ya Pak, saya siarkan dulu baru izin. Dan saya tanya, saya cuma tanya sederhana. Sekali saya tayang khotbah, dengan teknologi Anda, berapa orang yang diberkati dan mengikuti khotbah saya? Minimal 22.000. Minimal 22.000. Saya nggak terlalu pinter, nggak ikut sana, nggak ikut sini. Taat saja kepada Pak Yongki, taat saja kepada Pak Niko. Tapi produktif. Tapi produktif, itu penting. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Saking banyak orang kepinteran, jadi ketua kul, bukan level saya. Entah level mana. Ini gambarnya bagus nih. Kalau kepinteran begini nih, otaknya berasap. Kebanyakan ayat nih, akhirnya cuma berasap doang. Kalau saking pinternya, berasap. Bagus sih gambarnya. Ada begitu banyak orang di gereja berasap semuanya otaknya. Berasap. Produktif enggak. Salahin sini, komplain sana, ngomong sini. Yang akhirnya cuma merusak. Dan tidak produktif. Saya tutup. Kisah 16, puji Tuhan. Kisah 16, puji Tuhan. Saya akan tutup. Kita lihat. Kisah 16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah. Katakan bersama dengan saya mencegah. Belum semua katakan bersama dengan saya mencegah. Selalu kata mencegah dalam bahasa Yunani artinya adalah mematahkan sayap burung. Siapa yang setuju dengan saya? Yang namanya sayap bagi burung adalah kekuatan. Siapa yang setuju dengan saya? Yang namanya sayap itu yang akan membawa burung kemana itu burung mau.
Sesuai dengan saya. Kekuatannya apa? Sayap, bukan otak, bukan pikiran. Karena yang namanya burung nggak punya pikiran. Tetapi bagi manusia, yang jadi kekuatan adalah pikiran. Pikiran kita harus ditaklukkan di bawah kehendak Allah. Ayat yang ke-7, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dan setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Di mana Makedonia? Bagi yang tertarik boleh catat, Yunani. Siapa yang sepakat dengan saya? Berarti ini adalah orang Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai di ujung bumi. Makedonia masuk mana? Bukan Samaria, bukan Yudea, tapi ujung bumi. Setuju dengan saya? Orang Makedonia adalah orang-orang yang di luar gereja. Berarti kan gereja? Perhatikan orang yang di luar. Mereka berkata, menyeberanglah kemari, selamatkan kami, tolong kami. Saudara, tolong perhatikan. Paulus berpikir, lebih enak pelayanan dengan bukan Makedonia. Tapi ketika mereka ke Troas, dicegah. Mereka mau ke Asia, dicegah. Siapa yang sepakat dengan saya? Paulus menaklukkan rencananya menurut kehendak Tuhan. Yang dia cari adalah orang Makedonia. Saudara, tolong perhatikan. Saya tegaskan kepada semua Anda, para volunteer, para penginjil. Fokus pelayanan kita bukan cari orang yang sudah bergereja. Oke? Kalau mereka orang Kristen tapi belum bergereja, mereka orang Kristen tapi suam-suam, mereka orang Kristen tapi belum beribadah secara teratur di sebuah gereja, ya, kita harus selamatkan mereka. Tapi kalau mereka sudah, saya ini mau cerita, dan oleh gara-gara cerita ini saya jadi bertobat. Boleh saya cerita? Nah kan Anda juga jarang toh dengar pendeta bertobat. Nah, saya bertobat. Saya tuh ngomong gini sama Elsa, istri saya, Mam, kita sudah 25 tahun nikah, saya ingin membahagiakan kamu. Elsa berkata begini, aku sudah merindukan kalimat ini datang daripadamu. Saya ingin membahagiakan kamu. Elsa bilang gini, kamu mau apa? Aku udah ngumpulin uang. Yuk kita 3 minggu atau 2 minggu kita ke Eropa. Kita datengin kampung kamu di Belanda. Kan orang Belanda. Kita datengin Jerman. Kita ke Paris. Kita 3 minggu lah kita akan rest. Saya sudah 25 tahun Kristen, 25 tahun menikah, usia sudah hampir 50 tahun, ya kita istirahatlah 3 minggu di Belanda, di Perancis, diam-diam. Katakan bersama dengan saya, diam-diam. Saya tuh ngomong sama Timotius Sardono, saya ngomong sama Jesse Lantang, saya ngomong sama Billy Lantang, saya ngomong sama Hosea Budi, saya ngomong dengan banyak orang, gue mau ke Eropa nih. Kira-kira kalau gue di Eropa, pas hari Minggunya jangan gue nganggur dong. Ada pelayanan dong. Dan apa yang terjadi? Langsung telepon. Rock Belanda, Rock Den Haag, oh, ini segala macam, Paris segala macam, penuh. Lah gue bilang dalam hati gue, lah kapan gue liburannya? Penuh mendadak. Siapa yang gak pengen pendetanya bayar tiket sendiri? Dan siapa yang nggak pengen? Betul, semua juga pengen. Begini kan biasanya harus bayar tiketnya, harus bayar hotelnya, harus bayar makannya. Ini enggak, pendetanya kan bagus toh. Dan saudara tahu, saya laporkan kepada Ibu Elsa, Mam, lapor, siap gerak, balik kanan, begitu sudah ya kan? Dan apa yang terjadi ketika saya lapor? Confirm, mah 3 minggu kita di Eropa, Belanda, udah gitu Jerman, udah gitu kita ke Perancis. Mam, pelayanan sudah full. Elsa tuh ngomongnya begini,
Kamu itu diundang atau mengundang diri sendiri? Dan saya bilang, enggak diundang. Saya cuman bilang bahwa saya 3 minggu ada di Eropa, ada yang mau enggak? Ternyata semua mau. Anda tahu apa yang dikatakan Ibu Elsa? Ibu Elsa bilang gini, tolak Pak, mumpung masih lama, itu pasti bukan dari Tuhan. Karena yang datang dari Tuhan, kamu melayani 10 tahun, kamu tidak pernah ngundang diri sendiri, kamu selalu diundang. Karena yang undang, itu pasti Tuhan. Nangkep enggak? Saya pelayanan ke banyak bangsa. Saya pelayanan ke banyak gereja. Saya nggak bilang sama Pak Alex Abraham, Pak Alex, ini rekaman khotbah saya bagus loh. Nanti dengerin deh, nanti kayak demo gitu, kayak demo band gitu, ini bagus deh khotbah saya, nanti deh pasti nanti jemaat pasti diberkati. Saya nggak pernah datang ke Pak Philip Mantova, saya nggak pernah bilang sama Pak Yosia, saya nggak pernah bilang sama Juan Mogi, saya nggak pernah bilang walaupun itu mereka sahabat-sahabat saya, ini dong tanggap, ini khotbah saya bagus, tolong dong undang saya. Tidak pernah. Kemanapun sampai detik ini saya melayani karena Tuhan yang mengundang. Akhirnya saya bertobat di hadapan Tuhan. Belanda batal. Karena Tuhan tahu motivasi. Setuju dengan saya? Tuhan tahu motivasinya Paulus. Tuhan tahu motivasinya kelompok besar yang mau mendengar firman. Tapi Tuhan tahu motivasi cuman beberapa orang yang sedang membenahi jala. Tapi Tuhan mau pakai yang gak pakai mikir, tapi yang produktif. Tetap produktif. Oke? Tetap produktif. Yang datang dari Tuhan pasti produktif.